Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 6 ingin presentasikan bagaimana cara mengelola referensi melalui aplikasi Mendeley. Ya, anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada saya, yaitu Dafar Hasan dengan NRP 2039 201049. Lalu ada Ahmad Reza Azhari dengan NRP 2039 201048. Kemudian ada Muhammad Rizal Mahendra dengan NRP 2039 201047. Dan yang terakhir ada Cindy Devri Nugroho dengan NRP 2039 201043. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Rizal. Yang pertama ini itu menulis ilmiah wajib diawali disertai membaca referensi yang kredibel. Mengapa? Karena yang pertama itu agar dapat mengetahui sumber referensi yang digunakan dalam membuat karya ilmiah. Ya, karena agar kita tahu bahwa karya ilmiah ini dibentuk dari berbagai macam ide maupun pemikiran para penulis. Kemudian juga yang nomor dua yaitu memberikan penghargaan secara intelektual terhadap pemilik sumber referensi. Ini udah pasti tentunya, ya minimal kita tahu penulis atau pemilik sumber ini itu siapa, seperti itu. Kemudian yang tiga itu yaitu menunjukkan apa saja yang telah dibaca. Jadi referensi itu ada banyak dan itu berbeda-beda kan pastinya. Oleh karena itu jika kita membaca referensinya, kita jadi tahu apa saja hal dari sumber asli dan terlengkap dari suatu teori ataupun suatu pendapat tersebut. Kemudian poin 4 yaitu memudahkan pembaca menelusuri sumber asli dari karya ilmiah yang dibuat sehingga memperkecil risiko bila terjadi kesalahan pada teori. Kemudian yang terakhir yaitu memperkuat argumentasi. Nah, tujuan dari ini yaitu referensi dapat digunakan sebagai suatu bahan untuk dapat menunjang suatu argumen ataupun teori yang dikemukakan di dalam bentuk tulisan. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya adalah kriteria referensi yang bersifat kredibel. Yang pertama adalah harus memenuhi kaidah keilmuan. Maksudnya adalah isi dan tema harus relevan sesuai data dan fakta. Yang kedua adalah memiliki ISSN atau International Standard Serial Number untuk memudahkan identifikasi beberapa terbitan jurnal. Nomor ketiga adalah ditujukan bagi masyarakat ilmiah. Maksudnya adalah tidak diperuntukkan untuk masyarakat umum dan ditujukan untuk kalangan akademis sesuai dengan kebutuhannya. Nomor 4 adalah diterbitkan oleh lembaga yang mumpuni. Maksudnya adalah lembaga yang terpercaya atau memiliki reputasi yang baik. Selanjutnya adalah memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal 2 institusi yang berbeda. Nomor 6, memiliki terbitan versi online, yakni maksudnya adalah dengan melihat domain yang terpercaya seperti edu.com dan organization. Selanjutnya adalah terindeks DOAJ. Maksudnya adalah DOAJ adalah Directory of Open Access Journal, adalah sebuah mesin atau web index internasional. Nomor 8 adalah dikelola secara profesional. Selanjutnya, nomor 9, terindeks database internasional. Dan yang terakhir adalah menggunakan bahasa internasional. Baik, selanjutnya adalah cara mencari sumber referensi yang kredibel secara daring. Yang pertama, kita harus memeriksa kualitas jurnal yang direferensikan. Kalian bisa mengecek kualitas jurnal ini dengan cara membuka situs Scientific Journal Ranking. Situs ini membantu mengetahui apakah jurnal referensi situs sebenarnya sudah masuk dalam Scopus Q1 sampai Q4. Semakin tinggi nilai kuartil atau Q, dan paling maka hasil referensi situs ini punya kualitas yang baik. Contohnya adalah mengecek domain situs. Mengecek domain situs juga sangat penting untuk memastikan situs tersebut memang kredibel. Bisa saja menggunakan domain .gov, .edu, .ac, .org, atau .net. Karena hasil penelitian dan jurnal pendidikan akan dipublikasi di situs dengan domain-domain umum tersebut. Ketiga, ada marketing situs jurnal populer. Kalian langsung menuju ke situs jurnal yang populer dan banyak diakses para mahasiswa, dosen, atau peneliti. Yang keempat, yaitu minta saran dari sumber yang tepat. Nah, kita harus minta saran dari orang yang sudah berpengalaman dan paham betul bagaimana mencari jurnal ilmiah, seperti dosen, atau mungkin menjaga perpustakaan di kampus.
Yang kelima ada rekomendasi situs jurnal kredibel. Nah, seperti yang di bawah ini, yaitu dari A sampai J. Next. Ya, selanjutnya adalah bagaimana kita menyimpan referensi dengan aplikasi Mendeley. Yang pertama, unduh dan pasang aplikasi Mendeley. Setelah itu, aplikasi terpasang, lanjut ke bagian masuk seperti gambar di bawah. Bisa dilanjutkan. Ya. Kemudian setelah kita mendaftar akan muncul seperti ini. Lanjut. Ya, ini adalah Word yang sudah terhubung dengan Mendeley site yang bisa di-save langsung. Setelah itu lanjut. Dan ini website dari mendeley.com. Nah, ini ada sedikit cara. Yang pertama yaitu klik toolbars, lalu kita ke bookmarks toolbar. Setelah itu, setelah berhasil muncul tombol save to Mendeley. Nah, setelah itu kita log out. Ya, ini adalah salah satu contoh jurnal yang telah di-save di Mendeley. Ya, web importer adalah semacam plugin yang ditanamkan ke dalam browser. Setelah terinstall, maka browser akan tersedia tombol khusus untuk web importer. Dengan memanfaatkan tombol itu, Anda dapat menambah dan mengunduh referensi dengan cepat dalam satu kali klik saja. Nah, ini ada cara bagaimana kita menggunakan web importer. Yang pertama, pastikan sudah melogout Mendeley. Lalu yang kedua, kita buka salah satu situs indexing seperti Google Scholar. Lalu yang ketiga, kita cari referensi berdasarkan kata kunci. Yang keempat, kita tekan tombol Save Mendeley pada browser. Dan yang kelima, Mendeley akan menyiapkan semua referensi yang ditemukan. Nah, setelah itu jika muncul jendela pop-up, maka klik tombol OK. Setelah itu jika muncul sign in, maka lakukan proses sign in dengan web import, maka web importer sudah siap. Setelah itu klik tombol plus pada referensi yang ingin Anda tambahkan ke dalam My Library, dan setelah itu lakukan sinkronasi. Dan ini ada sedikit tips. Yang pertama, setelah Anda melakukan action, jangan lupa klik sign agar data yang ada di Mendeley Desktop bisa tersinkron pada Mendeley Web. Dan Anda juga bisa membuka Mendeley Web. Yang kedua, dengan cara akses ke www.mendeley.com dan klik sign in, setelah itu masukkan email dan password kita. Dan yang ketiga, jika ingin buka dokumen, klik My Library. Nah, ini merupakan sedikit tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi Mendeley di MS Word. Bisa di personal statement yang nanti akan Selamat bertemu di channel YouTube saya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan cara mencari referensi di salah satu aplikasi tentang manajemen data referensi, yakni Mendeley Desktop. Pada kesempatan ini sengaja saya hanya menjelaskan tentang cara mencari artikel jurnal karena banyak peneliti, banyak mahasiswa, banyak akademisi yang kesusahan untuk mencari referensi-referensi mereka. Mendeley menjawab kebutuhan kita. Ada di atau klik kanan baru pilih open.
sini saya menggunakan cara double klik. Nah, kita tunggu. Nah, maka yang muncul seperti ini. Karena sebelumnya saya sering menggunakan Mendeley, banyak artikel yang ada muncul di sini. Nah, dengan tujuan dari video ini, kita hanya mencari literatur atau artikel. Caranya di navigation view ada Mendeley dan di sub navigation-nya ada literatur search. Kita klik di situ, maka akan muncul box yang disediakan untuk memasukkan kata kunci paraphrase yang kita hendak cari atau sesuai dengan penelitian atau karya kita. Nah, di sini saya coba atau mencari artikel partisipasi dalam bahasa Inggris, terkunci yang berbahasa Inggris. Saya masukkan ke setelah kita masukkan kata kunci atau bahasa misalnya di sini social welfare, lalu klik atau tekan enter, dia akan mencari semua artikel literatur yang berhubungan dengan social welfare akan muncul. Yang berikutnya adalah kita cari artikel yang benar-benar berhubungan dengan penelitian kita. Misalnya penelitian saya berhubungan itu artikel yang cocoknya adalah gender in welfare state, maka saya pilih ini, lalu klik save reference. Nah, sebelum memilih save reference, pastikan dulu di abstraknya apakah benar artikel yang dipilih itu sesuai dengan tujuan kita. Sudah benar, kita klik save. Cari lagi yang lain. Oh, ini berkaitan dengan teori dari welfare state misalnya. Oh, ini sesuai juga di abstraknya. Kita save. Cari lagi yang lain. Oh, ini. Oke, lalu kita save. Anggaplah artikelnya yang berhubungan ketiga itu. Nah, sekarang kalau kita biarkan seperti ini, kita akan membingungkan pada saat kita membutuhkan artikel itu. Nah, cara berikutnya adalah kita membuat folder di dalam Mendeley. Nah, di sini karena punya saya sudah banyak sekali folder artikel-artikel literatur, nah, panjang tuh daftar dari atas. Sekarang kita buat folder di sini. Di situ kita tulis sosial welfare. Oke. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah artikel yang di-save tadi adanya di mana? Oh, adanya di recently edit. Nah, ini 3 artikel tadi. Sekarang kita pindahkan mereka ke folder kerja kita yang kita sudah buat tadi. Tinggal cara masukin di sini. Di sini sosial welfare. Mana mereka? Oh, adanya di sini. Kita ulangi lagi. Kayaknya tadi tidak tercopy sempurna. Bisa diedit.
ini sudah selesai. Dengan begitu, maka pekerjaan kita untuk mencari data referensi atau literatur sudah selesai. Sekian, jangan lupa like, share, and subscribe. Thank you. Hai, Ya, sekian dari presentasi kami. Semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.